Apa sebenarnya tujuan dari pendidikan? Kita dapat mempertanyakan diri kita masing-masing tentang alasan mengapa kita rela dan berani mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya untuk menempuh pendidikan. Dan mungkin semua orang akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Kalau ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia, pendidikan formal, selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa, yang memiliki kemampuan, sehat jasmani maupun rohani, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tetapi, apakah sistem pendidikan kita di Indonesia telah mengarahkan kita kepada tujuan tersebut? Seorang profesor hukum dan etika dari University of Chicago bernama Martha Nussbaum, di dalam artikelnya yang berjudul Education for Profit, Education for Freedom, menjelaskan bahwa ada dua pandangan umum yang sangat berbeda tentang apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pendidikan. Pandangan yang pertama adalah pendidikan untuk memperkaya ekonomi. Pendidikan ini berfokus untuk mengembangkan skill atau keterampilan yang memiliki nilai jual di pasar. Pendidikan ini diperuntukkan kepada pelaku industri yang memerlukan tenaga kerja untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang berorientasi kepada pengembangan manusia. Pendidikan ini bertujuan tidak hanya sekedar memenuhi permintaan pasar, tapi bertujuan agar peserta didiknya mampu mewujudkan segala potensinya, serta memiliki pribadi yang matang. Pendidikan inilah yang pada akhirnya mampu membangun peradaban dan melahirkan masyarakat madani. Lalu, manakah yang menjadi orientasi dari sistem pendidikan kita? Sesuai undang-undang yang telah kita bahas sebelumnya, memang sejatinya tujuan dari pendidikan kita adalah mengembangkan manusia. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Hah? Kok bisa? Coba saya jelaskan. Mungkin kita semua sudah familiar dengan pepatah dari Einstein yang satu ini. Semua orang itu jenius, tapi jika engkau menilai ikan berdasarkan kemampuannya memanjat pohon, maka ia akan percaya bahwa ia itu bodoh. Hal tersebut ada benarnya dan dapat mencerminkan sistem pendidikan kita. Seorang psikolog asal Harvard University bernama Howard Gardner mengemukakan bahwa setidaknya ada 9 macam inteligensi atau kecerdasan. Ada orang yang memiliki kecerdasan di bidang olahraga, ada orang yang memiliki kecerdasan di bidang musik, ada juga yang memiliki kecerdasan di bidang seni, di bidang alam, maupun kecerdasan di bidang lainnya. Sayangnya, sistem pendidikan kita hanya mengakomodasi sebagian kecil dari berbagai macam kecerdasan tersebut. Pendidikan kita mengadopsi sistem tes terstandarisasi di mana setiap peserta didik wajib menguasai mata pelajaran wajib, yaitu matematika, IPA, bahasa, ataupun IPS, yang apabila dia tidak lulus dari tes tersebut, maka dia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jika peserta didik tersebut gagal di dalam mata pelajaran yang mungkin sebetulnya tidak ia minati, maka terdapat stigma yang menyebutkan bahwa dia itu murid yang bodoh, yang tidak memiliki masa depan bahkan. Padahal, kepintaran tidak dapat diukur melalui angka di atas kertas. Selain itu, bukankah undang-undang menyebutkan bahwa pendidikan seharusnya mendorong kesehatan jasmani dan rohani? Pada kenyataannya, stres akibat pendidikan adalah hal yang sangat lumrah. Sistem pendidikan kita juga seakan-akan membuat suatu persepsi di mana kehidupan manusia berputar di sekeliling pendidikan. Bagaimana tidak? Peserta didik diwajibkan untuk duduk manis dari pagi hingga sore, dan malamnya ia habiskan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Jadi kapankah peserta didik dapat merasakan kehidupan sebenarnya bersama orang tuanya, bersama temannya, atau bahkan dengan dirinya sendiri? Sebagai penutup, saya hanya ingin berkata bahwa pendidikan itu seharusnya membantu peserta didiknya untuk meraih apa yang dicita-citakannya, untuk mewujudkan apa yang menjadi potensinya, untuk mengasah karakter, untuk membentuk pribadi yang bernalar kritis, dan yang terakhir, untuk memanusiakan manusia. Saya Saiful Robani, sekian dan terima kasih.